Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan semoga kalian sehat semua pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat kepada siswa-siswi baru yang telah diterima di SMKN Sumberasi ini. Semoga kalian bisa mewujudkan cita-cita dan impian kalian bersama kami di SMKN 1 Sumberasi. Nah, sebelum saya memulai materi yang akan saya sampaikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hasan Ma'ruf. Ya, saya salah satu guru di SMKN Sumberasi untuk mata pelajaran matematika. Nah, baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai narkoba ya, atau nafza. Nah, untuk narkoba dan nafza ini adalah bahan yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang. Nah, psikologi ini biasanya juga berkaitan dengan seperti pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, serta juga dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologi. Yang termasuk dalam nafza yaitu narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Nah, mari kita bahas satu persatu untuk lebih jelasnya ya. Yang pertama yaitu narkotika. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat juga menimbulkan ketergantungan. Nah, dari situ kita bisa tahu betapa bahayanya narkotika ini. Nah, narkotika di sini terdiri dari 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan 1, narkotika yang hanya dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi dalam mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti heroin, kokain, dan ganja. Nah, sementara untuk yang golongan kedua adalah narkoba yang berkhasiat sebagai pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi ya, atau sebagai tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, serta juga memiliki potensi yang sangat tinggi dalam mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti morfin dan petidin. Nah, sementara untuk golongan yang ketiga yaitu narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan fisik dan banyak digunakan dalam terapi. Ya, contohnya seperti kodein. Nah, kodein ini memiliki potensi ringan dalam mengakibatkan ketergantungan. Ya, itu untuk jenis narkotika. Nah, sementara yang berikutnya yaitu mengenai psikotropika. Menurut Undang-Undang RI ya, Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, bahwa psikotropika ini adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, tapi dia juga berkhasiat sebagai psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental maupun perilaku. Ya. Psikotropika ini terdiri dari 4 golongan. Yang pertama yaitu golongan psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Nah, ini juga memiliki potensi yang kuat dalam sindrom ketergantungan. Nah, contohnya seperti ekstasi. Nah, ini termasuk dalam golongan 1. Sementara untuk yang termasuk dalam golongan kedua yaitu psikotropika yang hanya berkhasiat sebagai pengobatan ya, dan dapat digunakan dalam terapi. Nah, ini juga memiliki potensi yang kuat dalam mengakibatkan sindrom ketergantungan. Nah, contohnya seperti amfetamin. Nah, itu termasuk golongan 2. Nah, sementara untuk yang golongan ketiga yaitu tentang psikotropika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi.
dan dalam tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang sedang. Nah, ini tidak terlalu tinggi dalam efek ketergantungannya ya, jadi efeknya sedang saja. Nah, contohnya adalah fenobarbital ya, fenobarbital. Nah, ini jarang sekali kita dengar, cuman ini efeknya sedang ya. Berikutnya yaitu golongan yang keempat, yaitu psikotropika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau ilmu pengetahuan lainnya. Contohnya diazepam, nitrazepam ya, ini mengakibatkan sindrom ketergantungan yang sangat rendah. Yang berikutnya yaitu zat aditif lainnya. Nah, yang termasuk dalam zat aditif lainnya yaitu adalah bahan atau zat ya yang berpengaruh psikoaktif selain dari psikotropika dan narkotika. Nah, dalam zat aditif ini terdiri dari 3 hal ya. Yang pertama yaitu minuman alkohol, yang kedua inhalasi ya, yang ketiga adalah tembakau. Yang pertama kita bahas yaitu adalah minuman alkohol. Nah, alkohol ini mengandung etanol, etil, dan alkohol ya, yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Nah, jika kita gunakan minuman alkohol ini dengan narkotika atau psikotropika, maka ini akan memperkuat dari pengaruh obat psikotropika tersebut. Nah, dalam alkohol ini ya, terdiri dari 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan A, di mana alkoholnya memiliki kadar etanol 1 sampai dengan 5%. Nah, ini contohnya adalah bir. Nah, ini kadar etanolnya rendah. Ya, sementara untuk yang golongan B ini kadar etanolnya 5 sampai dengan 20%. Nah, ini contohnya seperti minuman anggur, ya, fermentasi anggur. Nah, yang ketiga yaitu golongan C, di mana kadar etanolnya 20 sampai dengan 45%. Nah, ini terdapat pada whisky, vodka, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ya, zat adiktif yang kedua yaitu inhalasi atau gas yang dihirup. Nah, gas yang dihirup ini terdapat dalam berbagai barang keperluan rumah tangga. Nah, contohnya seperti lem, ya, thinner, atau bahkan bensin ya. Dan ini disalahgunakan untuk sebagai zat aditif atau memiliki resiko psikoaktif. Ya, biasanya lem ini digunakan untuk dihirup. Ya, yang ketiga yaitu tembakau. Nah, pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. Dalam upaya penanggulangan nafza di masyarakat, pemakaian rokok dan alkohol terutama pada remaja harus menjadi bagian dari upaya pencegahan. Karena rokok dan alkohol sering menjadi pintu penyalahgunaan nafza. Ya, penyalahgunaan nafza dan yang lainnya. Sehingga perlu penjagaan yang sangat intensif dari diri kita sendiri. Nah, berikutnya yaitu tentang efek yang ditimbulkan oleh nafza itu sendiri. Nah, berdasarkan efeknya terhadap perilaku yang ditimbulkan oleh nafza dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan depresan atau downer, adalah jenis nafza yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Ya, jenis ini membuat pemakainya menjadi tenang dan bahkan tertidur. Nah, atau bahkan juga tak sadarkan diri. Nah, contohnya seperti morfin, heroin, dan obat penenang. Nah, itu untuk yang golongan downer atau depresan. Sementara yang kedua yaitu golongan stimulan atau upper. Ya, upper adalah jenis nafza yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja. Nah, jenis ini membuat pemakainya menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Contohnya seperti amfetamin, ya, sabu, dan ekstasi. Nah, ini untuk yang golongan yang kedua. Sementara untuk yang golongan ketiga yaitu golongan halusinogen
adalah jenis nabza yang dapat menimbulkan efek halusinasi. Nah, yang ini bersifat merubah perasaan, pikiran, dan sering menciptakan daya pandang yang berbeda, sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Nah, ini mengganggu perasaan si penggunanya. Contohnya, contoh yang termasuk dalam golongan ketiga yaitu kanabis, atau bahasa gaulnya adalah ganja. Nah, ini jika kalian menyalahgunakan nabza ini, kalian bisa dikenai hukuman paling sedikit itu 4 tahun, atau paling lama itu 12 tahun, dan itu pun kena denda. Dendanya mulai dari 800 juta hingga 8 miliar rupiah. Tentu dari segi ruginya saja kita sudah bisa membayangkan bahwa nabza ini sungguh tidak layak untuk diri kita sendiri. Nah, sebagai tugas kalian di rumah, karena waktu saya juga tidak boleh banyak dalam video ini, jadi saya memberikan tugas saja kepada kalian yang di rumah. Tugasnya adalah bagaimana sikap kalian jika kalian tahu salah satu dari teman baru kalian nanti adalah seorang penyalahguna obat-obat terlarang di sekolah. Berikan alasannya kalian. Dan yang kedua adalah bagaimana solusi yang tepat untuk pencegahan penyalahgunaan nabza yang ada di lingkungan sekolah. Tentu juga kalian berikan alasannya bagaimana. Itu saja. Silakan kalian tulis di lembar tugas kalian atau kertas boleh. Kemudian kalian kumpulkan pada pendamping dari gugus kalian masing-masing. Itu tugas dari saya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari kata-kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa Sumberasi hebat. SMK Sumberasi bisa hebat.